Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program dinamik dengan studi kasus penempatan jumlah tenaga penjual perusahaan maju terus agar hasil penjualan produk maksimum. Dengan mata kuliah penelitian operasional dan dosen pengampu Eni Aryani. Kami dari kelompok 5, program studi teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Di sini anggota kelompok 5, saya Dimas Ramadhani Yulianto dengan nomor NPM 21080 sebagai ketua. Saya Muhammad Nike Gobind Salim, NPM 21230 sebagai Wakil Ketua. Dan saya Muhammad Fadli dengan NPM 21035 sebagai anggota. Dan saya Kena Sandroniku Sugiarto, MPM 21095 sebagai anggota. Masuk kepada soal, yakni hasil penjualan produk perusahaan maju terus dalam dolar yang akan dihasilkan masing-masing daerah dari setiap kombinasi tenaga penjual yang mungkin. Ditujukan pada tabel sebagai berikut. Dari kiri, jumlah tenaga penjual sebanyak 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian sebelah kanan, daerah pemasaran, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik. Kemudian dari kiri ke kanan, untuk hasil penjualnya sendiri, yakni 2, 0, 1, 0. Kemudian tenaga penjual 1, 9, 5, 7, 8. Tenaga penjual 2, 15, 10, 13, 18. Tenaga penjual 3, 25, 18, 20, 22. Tenaga penjual 4 sebanyak 35, 25, 28, dan 30. Kemudian, bagaimana perusahaan maju terus akan menempatkan jumlah tenaga penjual di masing-masing daerah sehingga diperoleh keuntungan hasil penjualan produk yang maksimal. Masuk kepada tahap penyelesaian. Dimulai dari tahap keempat. X4 atau S diisikan dengan 0, 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan jumlah tenaga penjual yang akan ditempatkan. Kemudian F4S diambil dari tabel daerah pemasaran Gresik, yakni 0, 8, 18, 22, dan 30. Kemudian X4 ini menunjukkan hasil yang terkait, yakni jika hasilnya 0, maka jumlah yang ditempatkan penjual yakni 0. Kemudian jika hasilnya 8, yang ditempatkan 1. Jika 18, yang ditempatkan 2. Jika 22, yang ditempatkan 3. Jika 30, yang ditempatkan 4. Sekian penjelasan dari tahap keempat, dilanjutkan ke penjelasan tahap ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap 3, yaitu untuk mencari nilai F3. Nilai F3 ini didapat dari kolom yang ada di sebelah kiri, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, cara untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam tabel ini, itu kita dapatkan dari nilai F2 yang pada tahap 4. Nah, nilai ini. Nah, cara untuk mencarinya yaitu dengan menambahkan masing-masing nilai yang ada pada tahap 3 atau dari lokasi 3, yaitu kita kembali ke soal terlebih dahulu, yaitu menambahkan semuanya dengan kolom Sidoarjo ini. Semisal di sini kan ada angka 1, 7, 13, 20, dan 28. Nah, ini nilai masing-masing kolom itu ditambahkan ke tahap yang keempat, yaitu di sini kan ada 0, 8, 18, 22, 30. Nah, ini 0 ditambahkan dengan yang kolom pertama yaitu 1, kemudian 8 ditambah 1, 18 ditambah 1, 22 ditambah 1, dan 30 ditambah 1.
dan menghasilkan nilai yang ada pada kolom pertama, yaitu kolom 0, yaitu 1, 9, 19, 23, dan 31. Kemudian untuk yang kolom yang kedua, yang di sebelahnya, itu kita dapatkan menggunakan cara yang sama, dan ditambahkan yang kolom kedua dari Sidoarjo ini, yaitu 7, yaitu kemudian 0 ditambah 7, 8 ditambah 7, 18 ditambah 7, 22 ditambah 7, dan 30 ditambah 7, yang menghasilkan nilai seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada nilai dari 30 ditambah 7. Jadi, setiap kolom ke kanan itu hasil dari kolom terakhir itu dihilangkan. Jadi di sini yang 37 yang dihilangkan. Kemudian untuk yang kolom alokasi yang kedua itu dihilangkan 2. Jadi yang 22 sama 30 itu tidak perlu diikutsertakan. Jadi cuma 0, 8 sama 18 itu ditambahkan pada kolom ketiga, yaitu 13. Yang menghasilkan 0 ditambah 13, 8 ditambah 13, dan 18 ditambah 13. Yang menghasilkan nilai 13, 21, dan 31. Begitu juga seterusnya sampai kolom keempat. Nah, kemudian setelah itu kita mencari nilai yang paling besar dari setiap baris. Untuk yang baris pertama, nilai yang paling besar adalah 1. Untuk yang baris kedua adalah 9. Baris ketiga 19. Baris keempat adalah 25. Dan baris kelima adalah 31. Dan menghasilkan nilai F3. Kemudian untuk mencari nilai X3 itu diperoleh dari angka terbesar mana, itu menurut alokasi yang mana. Misal ini kan 1 itu sesuai dengan 0, jadi kita tulis 0. Untuk yang 9 itu 0 juga, kita tulis 0, dan begitu juga seterusnya. Ketika ada dua angka yang sama, ketika ada dua angka yang sama besar seperti 31 dan 31 ini, kita tulis 0/2, dan begitu juga seterusnya. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap 2. Baik, selanjutnya masuk ke tahap 2 untuk mencari tahap 2 sendiri, yaitu dengan cara kita melihat hasil dari F3-nya. Bisa kita lihat untuk nilai F3-nya yaitu ada 1, 9, 19, 25, 31. Terus untuk mencari tahap 2-nya pada kolom 0, kita balik ke soal lagi. Kita lihat untuk yang Malang, sini terdapat 0, 5, 10, 18, 25. Nanti pada kolom 0, kita tambahkan hasil dari F3 tadi, kita tambahkan 0 semua. Begitupun seterusnya untuk mencari kolom 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan untuk kolom 0, ini kita tambahkan 0 semuanya, dikarenakan tadi soalnya 0. Kita jumlah 1 tambah 0, jelas 1, begitupun seterusnya. Hasilnya seperti ini. Untuk yang kolom 1 sendiri, kita melihat dari baris pada soal Malang tadi. Jadi bisa kita lihat untuk baris yang Malang, bisa kita lihat ini 5. Jadi kita tambahkan kolom 1 itu, kita tambahkan dengan 5 semuanya. Begitupun seterusnya sampai ke kolom yang terakhir, yaitu kolom 4. Setelah kita menentukan kolom-kolom ini, kita pilih yang terbesar di antara kolom 0 sampai kolom 4 untuk dijadikan hasil dari F2 sendiri. Bisa kita lihat untuk baris 0 yang paling besar di kolom 0, baris 1 yang paling besar di kolom 0, baris 2 yang paling besar di kolom 19, di kolom 0, baris 3
yang paling besar di kolom 0, baris 4, yang paling besar di kolom 0. Terus selalu kita tulis di sini. Lalu untuk X2 ini kita dapatkan dari di mana angka terbesar yang telah kita pilih ini. Kan kita angka terbesarnya kan pada kolom 0. Selanjutnya untuk tahap 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada tahap ke-1 untuk nilainya sendiri dari tenaga kerja ke-4 kolom ke-0 berikut didapatkan dari penjumlahan tahap 2 dari tenaga kerja ke-4 yaitu bernilai 31 ditambah dengan jumlah tenaga penjual pada soal yang ke-0 yaitu 2. Jadi didapatkan nilai yaitu 33. Untuk yang kolom ke-1 tenaga kerja ke-4 yaitu didapatkan nilai 34 ini didapatkan dari tenaga kerja ketiga yaitu yang berjumlah 25 ditambah dengan jumlah tenaga penjual baris ke-1 yakni 9. Untuk yang kedua sendiri juga terdapat nilai 34 yang didapatkan dari nilai yang pada jumlah tenaga penjual kedua yakni 19 ditambah dengan jumlah tenaga penjual juga yang bernilai 15. Jadi didapatkan nilai yakni 34. Dan seterusnya sampai ke 4. Lalu pada F1 berikut dikarenakan soal yang meminta untuk memaksimalkan keuntungan hasil penjualan produk. Oleh karena itu, pada kolom berikut F1 diambil nilai yang paling tinggi, yaitu dari di antara 33, 34, yang tertinggi yaitu 36, yaitu yang terdapat pada kolom keempat, seperti berikut. Untuk berikutnya, di sini pada tahap kesimpulan, pada kesimpulan sendiri, perusahaan terus maju sebaiknya menempatkan 4 tenaga penjual ke daerah Surabaya dan tidak perlu menempatkan tenaga penjual ke daerah Malang, Sidoarjo, dan Gresik agar dapat sesuai dengan yang diminta soal, yaitu agar dapat memaksimumkan hasil penjualan yang sebesar $36. Baik, sekian presentasi dari kami tentang materi program dinamik 4 tahap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.